Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tobagus Jatnur Sapa. Di video kali ini, saya akan mewawancarai atau menanyakan kepada mama saya yang tercinta dan tercantik di dunia saya, tentang bagaimana perbedaan pemerintahan dulu dan pemerintahan sekarang. Jadi, dengarkan. Nah, baik, di sini saya sedang bersama mama saya, jadi langsung saja. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam. Sehat mah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya juga ya sehat ya. Alhamdulillah. Jadi langsung aja ya mah. Ya. Ijat mau nanya mah tentang bagaimana perbedaan pemerintahan lama dan pemerintahan baru yang mama rasakan dulu dan sekarang. Itu bagaimana? Pemerintahan yang Mama rasakan waktu itu pada zaman Soeharto, Mama masih itu kan. Soeharto dimulai dari tahun 1966 sampai 32 tahun 32 tahun yang dia berkuasa ya, sampai 98. Dari 66 sampai 98 itu masa Soekarno. Mama itu waktu Soeharto itu di zaman SMP SMA ya. Soeharto itu ya. Itu masih Soeharto, dan pergantian itu waktu itu Mama udah punya anak satu, 98, 97, 98 tuh waktu reformasi ya. Waktu zaman Soeharto kita itu pembangunan kita itu jelas. Jadi ada rencana Repelita, ada rencana pembangunan itu tertata gitu, dari jangka pendeknya, jangka panjangnya. Ini infrastruktur itu zaman Soeharto bagus. Zaman Soeharto bagus. Terus kemudian harga sembako semuanya dikendalikan sama pemerintah, nggak kayak sekarang. Kalau dulu harga cabai pun ada. Waktu itu ada, Mama ingat, Menteri Harmoko ya, Menteri Penerangan. Jadi ke harga cabai, harga kol itu udah ditentuin dari pemerintah, jadi nggak digituin ke pasar. Jadi pemerintah yang ngatur semuanya. Nah, di masa Soeharto itu bagusnya seperti itu, pembangunan banyak, infrastruktur banyak gitu. Cuma memang rejim-rejim itu pasti ada keburukannya. Di rejim Soeharto juga kan karena turun itu karena KKN ya, korupsi dan nepotismenya itu, makanya diturunkan sama mahasiswa. Kemudian zaman Soeharto itu ya, kemudian digantikan dengan zaman reformasi yang waktu itu digantikan dengan Habibie. Alhamdulillah, dari harga dolar 16.000 jadi ke 6.000 waktu itu. 16.000 Jadi 6.000. sama Pak Habibie. Cuma qadarullah nggak lama gitu Habibie, padahal kalau Habibie jadi mah alhamdulillah Indonesia nggak seperti ini gitu. Digantikan dengan Pak SBY. SBY masih tertata, terukur. Cuma di zaman Pak SBY itu aman lah, semuanya aman ya, cuma sedikit ya korupsi begitu. SBY itu tahun 2000-an ya, tahun 2000 dia 10 tahun berkuasa gitu ya, dari tahun berapa tuh ya. Nah, SBY itu kan 10 tahun, setelah itu diganti dengan si Pak Jokowi. Jokowi itu sekarang ya tahu sendirilah begini keadaannya, yang harga dilempar ke pasar. Terus kemudian rakyat itu nggak istilahnya sekarang itu berat gitu untuk mencarinya, susah. Tapi untuk menghabiskan uang sekarang 100.000 itu seperti gampang gitu. Nyarinya susah, cuma itunya gampang gitu. Kenapa? Karena harga-harga sembakonya melambung tinggi, harga-harga itu tidak dikontrol sama pemerintah, dilempar ke pasaran. Sekarang pasarnya itu nggak bertanggung jawab gitu. Yang penting mereka dengan keuntungan mereka dengan yang tinggi, tidak memikirkan rakyat. Kemudian dengan masalah yang sekarang pun ditambah masalah Jokowi itu, korupsinya benar-benar, nepotismenya benar-benar. Kalau kata Mama gitu ya, walaupun menurut orang lain itu kan namanya perbedaan ya. Cuma yang Mama rasakan seperti itu. Zaman Jokowi itu nggak ada
apa sih yang bagusnya zaman Jokowi Hmm. itu nggak ada ya, cuma apa ya yang kelihatan cuma utang 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 dan IKN yang nggak jelas gitu ya, begitu itu. Kalau sekarang tuh yang presiden baru Pak Presiden Prabowo baru, aduh gawat ini. sama aja atau enggak? Kayaknya dia apa ya, namanya orang tersandra nggak bisa apa-apa ya, walaupun kayak harimau tapi harimau kayak udah kayak embe gitu tuh. Cuma Hmm. dia tersandra nggak bisa dengan kekuatan dia mungkin berkuasanya itu berapa kali dia mencalonkan diri menjadi 3 kali presiden, ya, tiga 4. kali 4 kali ya Oh, wakil presiden. ya. Iya, 4 kali terus kemudian terpilih jadi presiden sekarang. Besar harapan bisa mengayomi rakyat, bisa hidup dengan rakyat seperti dengan janji-janjinya bahwa dia akan timbul dan tenggelam dengan rakyat. Ternyata dia timbul sendirian, rakyat tenggelam gitu. Dengan apa yang sekarang kata bahasa yang nggak enak didengar ya, yang seperti kemarin viral tuh di ulang tahun Kabur. Gerindra itu ya, yang dasmu, terus Hmm. kemudian Kabur dari dulu. apa kabur aja Kabur. Hmm. dulu gitu, dari menteri-menterinya nggak jelas. Sebenarnya mereka itu sebelum berstatement statement itu pemerintah kan nggak bagus, nggak seperti itu gitu tuh. Hmm. Sepertinya mereka memang pengen ngusir rakyatnya untuk keluar dari Indonesia, bukan ini bagaimana nih kalau misalnya kita dengan adanya hashtag seperti itu kan harusnya pemerintah menambah ya, Hmm. menambah lapangan kerja baru, menambah eh, apa namanya, jadi ada penghasilan baru buat rakyat, bukan ya udah kabur aja ke sana gitu, jangan balik Hmm. lagi. Kan itu bukan statement yang bagus ya, itu dari Wamen apa gitu, Mama lupa tuh, cuma nggak bagus ya seperti itu ya. Jokowi episode 3 gitu ya, ini mau periode 3 Jokowi yang ketiga yang dijalankan sama Prabowo gitu. Mudah-mudahan sih Prabowo bisa segera sadar gitu, bisa bersama-sama kembali dengan rakyatnya gitu, Hmm. karena sayang gitu, sayang, sayanglah umur udah segitu gitu dia masih dengan haus kekuasaan terus kemudian melupakan rakyat. Jadi gitu aja. Ya gitu aja. Menarik kesimpulan dari yang Mama saya katakan. Jadi pemerintahan dulu dan sekarang itu perbedaannya sangat drastis ya, bedanya sangat Iya. jauh. Kalau digrafikan itu yang dulu naik naik, yang sekarang turun drastis gitu. Hmm. Jadi eh, seiring bedanya orang, beda kebijakan, beda pandangan gitu ya ke depannya. Dari yang Soeharto, B.J. Habibie, yang katanya bagus kata orang-orang dulu, ya emang bagus sih kalau kita ada hidup di sana gitu. Nah, sedangkan saya gitu, saya sendiri yang kelahiran 2007 merasakan eh, kayak happy happy aja gitu ya, namanya juga masih siswa belum ngerasa apa-apa. Beda dengan orang tua saya yang udah banyak pengalaman gitu ya, yang melalui apa ya, banyak perbedaan, banyak kebijakan gitu dari seiringnya tahun. Jadi kesimpulannya pemilihan dulu itu lebih baik daripada yang sekarang gitu. Ya lebih dari sekarang, tapi kita jangan apa namanya, tidak pesimis juga ya. Mudah-mudahan ya dengan ada ya tidak seperti ini terus gitu Prabowo, kalau misalnya mau bersama-sama rakyat ya hilangkanlah yang merongrong dia tuh seperti mantan presiden yang ketujuh tuh ya. Kalau misalnya dia benar-benar mau bersama rakyat ya itu dulu lah yang diberesin, orang-orang yang seperti itu dulu gitu kan. Ya mudah-mudahan kalau misalnya itu dia mau bersama rakyat, tapi kalau misalnya tidak bersama rakyat, demokrasi adalah kekuatannya, tangan Tuhan itu ada di tangan rakyat gitu Ya. ya. Makanya kalau misalnya ada apa-apa dengan rakyat ya jangan salahkan kalau misalnya nanti pemimpinnya itu, karena kalau udah Betul. berusaha dengan rakyat ya berusaha dengan Tuhan gitu. Tuh. Gitu. Besar harapan Mama buat kedepannya gimana, Mama? Untuk Besar pemerintahan. harapan untuk pemerintahan Prabowo ke depan ya, mulailah berbenah dan berbenah dengan mengkerucutkan menteri-menteri yang tidak perlu, menteri stafsus yang tidak perlu, yang menggelembungkan apa namanya, anggaran
sementara anggaran-anggaran pendidikan dikurangi, kenapa pemerintah itu harus menambah status ya, kemudian menteri itu sampai 2 kali lipat banyaknya gitu. Yang nggak perlu lah, misalkan misalnya negeri Amerika itu cuma 15. Gemuk banget ya sekarang. Iya, gemuk banget dan tidak efisien gitu. Terus kemudian kayak kemarin tuh rapat-rapat itu mereka pengennya efisiensi anggaran, tapi ketika mereka minumnya merek Equa, padahal kan ada merek-merek yang lain lah yang lebih terjangkau kalau misalnya mereka mau gitu. Ya, jangan rakyat disuruh efisien tapi mereka malah wah-wahan, seolah-olah kita itu malah memberikan apa ya, kehidupan yang enak untuk pejabat, sedangkan rakyatnya itu diperas gitu. Tenggelam. Malah rakyatnya di apa, anak rakyat itu buat kerja keras, mereka yang menikmati gitu tuh, seperti itu. Banyak kejadian Prabowo itu di ini ya, kalau misalnya tidak ada kekuatan Prabowo ya sudah, Indonesia bisa bubar 2027 lah, ini 2029 bubar kalau misalnya tidak ada perbaikan dan tidak kembali dengan rakyat. Mungkin akan terjadi revolusi besar-besaran seperti itu karena rakyat. Makanya ketika mahasiswa udah turun ke jalan itu berarti ada sesuatu yang tidak bisa dihalang-halangi lagi, yang nggak bisa dibohong-bohongi. Kalau misalnya Indonesia baik-baik aja tuh tidak gitu. Sementara kan mereka dengan survei kepuasan terhadap Prabowo selama 100 hari pemerintahan ini 80%. Nyatanya kan enggak gitu. Terus kemudian MBG juga banyak masalah. Menurut kan Ustadz Uwas itu, Abdul Somad ya, kalau misalnya makan itu adalah kewajiban orang tuanya yang memberi makan, kewajiban negara itu yang memberikan pekerjaan buat ibu bapaknya gitu, sedangkan makan itu ibu bapaknya yang ngasih gitu. Karena ini kan jor-jorannya MBG, segala efisiensi buat MBG. Terus kemudian terjadinya di lapangan juga, kita di sini udah ada yang banyak keracunan si makanannya. SD Alaswangi ya. Alaswangi. Terus kemudian dari waktu mestinya makan siang itu mah baru dibagiin jam 3. Terus kemudian dari segi menunya yang tidak sesuai dengan lidah anak-anak lah, masa anak-anak dikasih buncis kacang sama tempe gitu. Ya itu mah apalagi gitu ya, itu kan selera makan mah apa sih kalau makan tuh, yang penting kan pendidikan. Makan mah di rumah bisa. Iya. Kalau aset terpenting suatu negara itu adalah pendidikannya gitu. Memang pendidikan itu tidak terasa sekarang, selama tahun 2 tahun nggak terasa, tapi nanti satu generasi kalau misalnya kita menggratiskan pendidikan itu, nanti kita hasilnya generasi yang akan datang 10 tahun yang akan datang, kita baru merasakan nih hasil gratis dari pendidikan itu apa gitu. Kalau misalnya makanan gratis mah itu itu ya apa sih gitu. Cuma ya, nggak penting-penting banget gitu dah. kenyang kagak, Iya, pinter enggak, malah mah yang ada itulah semuanya bisa apa sih yang nggak bisa dikorup gitu dari hasil kecil itu ya. Cukup. Jadi inilah suara rakyat kecil dari kita. Semoga Tuhan mendengarkan kita dan sampaikan ke yang maha pemerintah, yang maha kuasa gitu, pemerintah sekarang. Semoga lebih baik lagi ke depannya dan membenarkan apa yang seharusnya rakyat maukan, menjauhkan dari sifat-sifat yang apa mah? Iya. Keji. Bukan Memburu. Jauh-jauh kan dari kroni-kroni yang menggerogoti bangsa lah gitu. Kalau misalnya mau sayang Indonesia itu ya harus berbenah, semuanya dibenahi gitu. Jadi cukup sekian, bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Tubagus Yat Nursapa dan terima kasih Bama atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.